Hello, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film kali ini yang bakal dibocorin adalah Om Shanti Om. Sebelumnya yuk kita mengamini bareng-bareng. Buat semua yang nonton channel ini apalagi sampai habis, semoga semuanya dilancarkan rezekinya ya. Amin. Selalu sehat ya. Amin. Dan happy selalu ya. Amin. Anyway, film Om Shanti Om ini pemerannya adalah Shah Rukh Khan dan juga Deepika Padukone. Dan ini adalah film pertama Deepika barengan sama Shah Rukh Khan loh. Yang bikin wow lagi, film ini punya unsur reunian. Jadi nanti ada satu scene yang mempertemukan bintang-bintang keren. Bahkan bintang-bintang lawas. Aduh, wajib nonton deh, pokoknya semuanya ngumpul di sini. Film ini langsung diawali dengan nyanyian. Shah Rukh Khan sebagai Om Prakash Makija, dia tuh kelihatan semangat banget ikutan nyanyi nonton artis idolanya. Dia bahkan sempat ngelamun membayangkan dirinya lah yang ada di stage. Om Prakash Makija, dia adalah cowok yang punya mimpi besar untuk jadi seorang aktor terkenal. Om ini punya sahabat namanya Papu yang selalu mendukungnya. Dia bahkan sampai minta izin loh ke ibunya untuk bisa mengganti namanya untuk bisa jadi lebih komersil. Paling enggak menghilangkan nama belakangnya, Makija. Ceritanya, Om Prakash ini punya idola aktris cantik namanya Shanti Priya. Suatu hari, Om dan sahabatnya datang ke acara premier film yang diperankan oleh aktor idola mereka. Namanya Rajesh Kapoor. Termasuk aktris idolanya ada Shanti Priya di film tersebut. Tiba-tiba aja, Om gelangnya tersangkut dengan kain sarinya Shanti Priya. Bisa aja ya di film. Ya, jadi bisa lebih deket lah ngeliat aktris idolanya. Nah, ternyata Om Prakash dan sahabatnya ini juga syuting film loh. Juga jadi aktor. Tapi yang peran dan dialognya cuma bilang, lari. Nah loh, namanya juga merintis ya. Intinya adegan mereka kebagian di scene kebakaran. Dan di film ini ada Shanti Priya juga. Jelas-jelas berbunga-bunga lah Om melihatnya. Syuting film dimulai, adegan Shanti berada di tengah-tengah kebakaran. Harusnya sang tokoh utama masuk ke dalam kobaran api menyelamatkan Shanti. Tapi karena api makin besar, mereka semua malah pada takut, nggak ada yang berani. Dan Shanti benar-benar terjebak. Akhirnya Om lah yang memberanikan diri menyelamatkan Shanti. Di dalam tenda, Shanti mendatangi Om yang lagi sibuk membicarakan dia. Ada aja adegan kayak gini ya. Di sini Shanti mau ngucapin terima kasih ke Om Prakash. Namanya juga ngefans Tiada Tara. Jadi pas diajak kenalan sama Shanti, Om bener-bener gak bisa ngomong apa-apa. Salah tingkah sendiri. Singkatnya akhirnya mereka bisa ngobrol-ngobrol karena dibantu juga sama Papu. Of course. Dan ini adalah adegan pas Shanti malah nonton proses pembuatan filmnya Om Prakash. Om syuting dan acting bertarung, tetap aja komedi. Shanti cekikikan sendiri nontonnya. Acting Om di sini dipuji banyak orang. Om dan Shanti bahkan ngobrol jadi lebih akrab dan janjian loh untuk ketemuan. Malam harinya dia bersama sahabatnya nungguin Shanti. Awalnya dia ragu Shanti akan datang karena menurut sahabatnya artis besar seperti Shanti pasti akan susah untuk datang. Tapi kenyataannya Shanti datang juga. Mereka menghabiskan malam bersama. Cepat juga ya kedekatan mereka terjalin. Ini adegan filmnya masih syuting ke syuting ya. Jadi besoknya Om melihat Shanti syuting lagi. Tapi kelihatannya moodnya gak bagus. Om berusaha mengejarnya sampai ke ruangan Shanti. Pas dia ngikutin ternyata Om malah nguping. Dia ngedenger percakapan antara produser film dan juga Shanti. Ternyata Shanti sudah menikah dengan Mukesh, sang produser, selama 2 tahun. Wow, hanya saja gak diumumkan ke publik demi bisnis. Bahkan di sini Shanti juga bilang kalau dia sudah hamil. Jadi harus segera diumumkan dong ke publik kalau mereka sudah menikah. Oh my god, hancur dong perasaan Om Prakash. Dia sedih banget pas tahu Shanti sudah menikah. Tapi juga sedih karena tahu Shanti gak dianggap oleh Mukesh sebagai istri. Semacam dimanfaatkan gitu. Nah, suatu waktu Shanti akhirnya kemudian diajak Mukesh ke setting film yang mereka bangun. Di sini Mukesh bilang kalau akan mengadakan pesta pernikahan bersama Shanti. Kaget dan happy dong Shanti, kok Mukesh jadi baik banget gitu. Dan entah gimana ceritanya, di balik tembok ada Om Prakash yang juga nguping mereka lagi. Karena melihat Shanti sudah sangat bahagia, Om pelan-pelan pergi meninggalkan mereka. Tapi ternyata di dalam gedung Mukesh berubah. Dia marah karena menurutnya Shanti menghancurkan impiannya untuk menjadi produser besar. Dia ingin membakar tempat ini bersama Shanti. Bener-bener deh Mukesh ini. Dan dia tega juga loh membakar tempat ini dan meninggalkan Shanti. Beruntung Om Prakash belum jauh. Dia masih melihat Shanti yang terkurung. Lagi-lagi Om berusaha menyelamatkan Shanti dari terjebaknya api. Tapi
Tapi anak buah Mukesh datang dan menghajar Om Prakash. Susah payah dia menghadapi dan melawan mereka. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam gedung dan bertemu Shanti. Di adegan ini nih agak bikin gemes. Mereka di tengah kobaran api masih aja sempat saling pandang-pandangan. Hampir aja mereka berhasil pegangan tangan, tiba-tiba ada yang meledak. Dan membakar Shanti juga membuat Om Prakash terlempar keluar. Gedung itu kemudian meledak dan Om tertabrak mobil. Ya ampun, ini bener-bener ya sudah jatuh tertimpa tangga. Ternyata yang menabrak adalah Mr. Kapoor. Dia lalu dibawa ke rumah sakit yang kebetulan istri Mr. Kapoor juga akan melahirkan. Di rumah sakit ini adegannya sangat kontras. Mereka berusaha keras menyelamatkan Om Prakash, sementara istri Mr. Kapoor berhasil melahirkan anaknya dengan lancar. Pastinya ini kabar bahagia dong buat Mr. Kapoor. Namun kabar lainnya, Om Prakash meninggal dunia. Aduh, ini gimana jalan ceritanya ya? Di film ini tahu-tahu sudah 30 tahun kemudian aja. Anak Mr. Kapoor sudah beranjak dewasa dong pastinya. Dan pelan-pelan namun pasti, film ini menunjukkan wajah anak dari Mr. Kapoor. Wajah dan namanya, ini benar-benar membingungkan. Om Kapoor namanya, dan wajahnya, ya Om Prakash. Oke fine, karena Om Prakash sudah meninggal dunia, di sini dia adalah Om Kapoor ya. Kita ikuti dulu jalan ceritanya ya. Kok bisa kayak gini? Om Kapoor menjadi selebriti terkenal dan banyak banget yang ngefans. Hidupnya bener-bener bergelimang harta dan sangat dimanja oleh orang tuanya. Di sini ada adegan dia lagi syuting film dan ada kobaran api. Tiba-tiba aja dia lemes dan pingsan karena lihat api. Nah loh, satu lagi nih ya, ini adegan pas di tengah keramaian. Tiba-tiba ada seorang ibu yang memanggil dia. Ini adalah ibu dari Om Prakash. Dia sangat yakin Om Kapoor adalah anaknya. Belum lagi si Papu, sahabatnya Om Prakash. Masih ingat ya zaman dulu? Nah di sini Papu udah kelihatan tua. Dia memeluk sang ibu. Dia ngasih tahu kalau aktor tersebut bukan Om anaknya, tapi itu Om Kapoor. Namun sang ibu yakin itu adalah Om anaknya. Om Kapoor ceritanya dapat tawaran berperan menjadi superhero. Dia nggak mau. Awalnya marah-marah, tapi udah nggak bisa nolak. Akhirnya dia dan asistennya datang ke tempat syuting. Dan wow, ini adalah tempat di mana dulu 30 tahun lalu juga pernah dipakai syuting film. Dan bekas-bekas terbakar masih jelas terlihat. Om Kapoor agak kelihatan kebingungan. Saya yang nonton aja bingung. Nah, dia bahkan menghampiri sebuah gedung. Pas dia mencoba menyentuh jendelanya, tiba-tiba aja dia semacam melihat sesuatu. Semua udah tahu ya, dia semacam melihat penglihatan akan kejadian masa lalu. Jadi ini Om semacam hidup lagi atau gimana ya? Kayaknya sih ini reinkarnasi ya kan? Oke, kita belum tahu, tapi lanjut dulu ya. Akhirnya dia lanjut deh ke syuting film. Pas lagi break, dia masih penasaran. Masih aja coba cek-cek gedung sekitarnya. Lagi-lagi kejadian masa lalu muncul. Dia kayak ngelihat Shanti ada di situ. Dan beberapa aktivitas orang-orang masa lalu di tempat tersebut. Aduh, makin bingung kan Om Kapoor? Menuju ke adegan berikutnya, di malam penghargaan Filmfare. Film ini punya banyak cameo yang besar-besar loh. Ada Abhishek Bachchan, Rani Mukherjee, Preity Zinta, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, dan juga Akshay Kumar muncul di sini. Namanya juga film ini agak-agak komedi ya. Nominasi di penghargaan film ini pun juga kocak banget. Intinya pemenangnya adalah Om Kapoor. Pas di stage, Om Kapoor ngasih sambutan dan mengalir aja kalimat-kalimat yang gak pernah terpikirkan oleh dia sendiri. Dia bahkan gak tahu kok bisa dia punya kalimat seperti itu, karena ini adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh Om Prakash zaman dulu bareng Papu sahabatnya. Dulu pas mereka lagi berhayal mendapat penghargaan film. Dan ternyata sekarang Papu juga pas nonton penghargaan film ini. Dia kaget dan sangat yakin yang dia lihat sekarang adalah Om Prakash. Karena Papu tahu betul kalimat-kalimat yang diucapkan itu. Waduh, dia bener-bener reinkarnasi guys. Nggak lama-lama deh ya, kita lanjut ke adegan Mukesh yang sekarang juga sudah menua, hadir di party ini. Dia ingin memproduseri film untuk Om Kapoor. Di sini Om Kapoor semacam diberikan penglihatan ingatan lagi. Setelah salaman dan kenalan dengan Mukesh, adegan langsung beralih ke rumah ibu Om Prakash. Tiba-tiba aja Om ingat semuanya. Dia pulang ke rumah ibu aslinya, minta maaf karena lama menghilang dan gak mengenali ibunya. Mereka saling berpelukan. Dan Papu juga muncul di sini. Mereka semua melepas rindu. Karena memang Om Prakash ini reinkarnasi setelah 30 tahun, jadinya dia bahkan gak menua. Tapi yang jelas, dia udah ingat semua dan bilang ke Papu sebagai sahabatnya yang selalu mendukungnya. Om Prakash akan balas dendam ke Mukesh.
Dan kabarnya bahkan tubuh Shanti sampai saat ini belum ditemukan. Bakal ada kejutan nggak ya nanti? Kita lanjut aja ya. Besoknya Om bertemu dengan Mukesh yang selalu minta dipanggil Mike. Om hanya mau diproduseri oleh Mukesh kalau dia membuat film Om Shanti Om. Bahkan Om menjanjikan dia akan menulis ending ceritanya. Yang tadinya Mukesh ragu bahkan gak mau, akhirnya dia mengiyakan. Asalkan Om berhasil mendapatkan artisnya dan menyelesaikan ceritanya selama 1 bulan. Karena memang Mukesh punya rencana akan ke Amerika dulu selama 1 bulan. Akhirnya dia bekerja sama dengan ibunya sendiri dan dengan Papu juga teman-teman yang lain. Om membuka casting untuk mencari aktris yang memerankan menjadi Shanti. Walaupun casting hari itu sudah ditutup, muncul juga orang yang ditunggu-tunggu. Sekarang orang yang muncul adalah orang yang mirip Shanti. Hanya saja namanya Sandi. Ada-ada aja kan ya? Tanpa dites, dia lolos aja karena memang mirip banget sama Shanti, ya kan? Tapi butuh waktu yang lama untuk melatihnya. Om bahkan udah sempat emosi karena Sandi masih aja nggak paham dan nggak bisa apa-apa. Tapi Papu menasehatinya, Sandi harus tahu dan paham dulu ceritanya supaya dia bisa menjadi Shanti yang diinginkan. Setelah akhirnya Om menceritakan kisah sebenarnya, Sandi akhirnya berusaha keras untuk menjadi Shanti. Sampailah kita pada momen yang ditunggu-tunggu. Mukesh datang dan banyak kejutan tentunya untuk Mukesh. Yang pertama, dia kaget dong dan bingung pas dibawa ke studio tempat yang dulu dia mau gunakan dan dia bakar. Jadi ceritanya di sini sekaligus memperkenalkan ke pers para pemeran film Om Shanti Om. Yang berperan jadi Shanti adalah cewek bernama Dolly. Mukesh tergoda ngelihatnya. Lanjut, kejutan kedua, Mukesh dikejutkan dengan kehadiran seorang dukun ala-ala yang diperankan oleh ibunya Om sendiri. Pura-pura jadi dukun untuk mengingatkan Mukesh, semacam untuk menakut-nakuti dia. Kejutan yang ketiga adalah bangunan yang dipakai adalah tempat Shanti dulu dibakar. Dan sepertinya Om sudah bekerja sama dengan orang-orang dekatnya untuk ngerjain Mukesh. Dan skenario selanjutnya dia menunjukkan foto Shanti di hadapan publik dan Mukesh. Dia dan teman-temannya membuat settingan seakan-akan foto tersebut terbakar. Dan semua ini lumayan membuat Mukesh sedikit panik. Dan ini kejutan lainnya. Om mengirim teks ke Mukesh dengan menggunakan nomornya Dolly. Pura-puranya Dolly ngajakin ketemu di ruang make up. Perjalanan ke ruang make up, Mukesh diikuti Kamini. Nah, tugas Om untuk menghalangi Kamini agak berat. Karena Kamini emang dasarnya genit juga loh ke Mukesh. Sampai di ruang make up, ternyata bukan Dolly yang menunggu Mukesh. Tapi cewek itu adalah Shanti. Ya pastilah itu adalah Sandi yang pura-pura jadi Shanti. Jelas takut lah Pak Mukesh ini. Belum lagi ini nih, Om dan Mukesh akhirnya nonton beberapa adegan hasil dari syutingnya. Semacam ada jump scare-nya gitu loh. Awalnya Dolly sebagai Shanti yang berdialog, tapi tiba-tiba wajah Dolly berubah menjadi Shanti beneran. Dan pura-puranya ini disetting yang bisa melihat wajah Shanti hanya Mukesh. Karena mulai bener-bener takut dan merasa ini gak masuk akal, Mukesh memutuskan untuk pergi balik ke Amerika. Tapi skenario untuk membuat Mukesh mengaku membunuh Shanti belum selesai kan? Akhirnya, Om dan Papu juga ibunya berunding untuk membuat Mukesh hadir di acara berikutnya. Mereka ceritanya membuat acara musik untuk ala-ala memperkenalkan film Om Shanti Om. Sebelum acara dimulai, sebenarnya Mukesh penasaran. Dia diam-diam masuk ke ruangan film untuk cek roll film yang diputar. Di situ ada wajah Shanti yang diperankan oleh Sandi. Akhirnya Mukesh yakin gak mungkin hantu yang dia lihat. Karena gak mungkin dong hantu masuk ke roll film. Udah ketahuan dong sebenarnya kebohongan Om. Tapi tenang, masih ada kejutan lainnya. Di acara musik ternyata Om bernyanyi yang isinya menceritakan kisah Shanti dibunuh. Lampu ruangan tersebut jatuh dan sedikit mencelakai Mukesh. Dan saat ini harusnya adegan Sandi muncul. Sandi yang harusnya menakut-nakuti dan membongkar kisah Mukesh. Tapi tiba-tiba Mukesh ngomong ke Om kalau dia tahu semua kebohongan ini. Dia tahu kalau Om punya 2 aktris yang satunya mirip dengan Shanti. Sekarang Om yang bingung. Dia bingung karena kebohongannya ketahuan. Sandi akhirnya muncul dan beraksi. Waduh, Om langsung mengingatkan ke Sandi bahwa Mukesh sudah tahu. Tapi Sandi masih terus aja menghujam banyak omongan ke Mukesh. Dia bahkan ngomong dengan penuh emosi dan menjiwai loh. Di sini Sandi dengan tegas bilang kalau dulu pas api sudah reda, Mukesh sebenarnya datang dan melihat Shanti yang masih bernapas. Masih bisa diselamatkan. Tapi Mukesh malah menguburnya hidup-hidup tepat di bawah lampu ini. Kagetlah Mukesh, tahu dari mana? Mukesh dan Om akhirnya malah berkelahi sendiri sampai akhirnya menimbulkan api lagi. Ada kesempatan buat Om mengambil pistol yang terjatuh. Dia menembaki kaki Mukesh yang akan mencelakai Sandi. Pas Om Prakash akan menembak dia lagi, Sandi lalu bilang jangan. Walaupun Mukesh pantas mati tapi bukan Om yang membunuh. Lalu Sandi ngasih kode dan lampu besar tersebut jatuh menimpa Mukesh.
Pintu ruangan tersebut langsung terbuka karena Papu dan ibunya panik ingin menyelamatkan Om Prakash. Tapi Papu, ibunya malah bersama Sandi. Wow. Nah loh, jadi yang bersama Om dari tadi itu siapa? Aduh, itu adalah the real Shanti. Om benar-benar kaget dan bingung plus sedih. Akhirnya iya sih dia sempat bertemu dengan Santi. Agak-agak ada seremnya juga sih ini. Tapi yang pasti Om berhasil balas dendam ke Mukesh dan menemukan tubuh Shanti ada di mana. Udah ya, film fiksi komedi dan lumayan action ini berakhir. Recommended banget buat ditonton, terutama buat yang belum pernah nonton ya. Udahan dulu bocoran kali ini, nantikan bocoran film selanjutnya. Ada yang mau kasih rekom film nggak? Komen di bawah ya. Terima kasih, stay healthy, dah.